welcome to Bebas Bicara. Asik. Siap Bang Angga, Yes. kita hari ini sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa ya Bang. Oke. Kita bersama dengan Bang Dipo Satria Ramli. Selamat datang. Gitu ya Bang. Selamat datang, Bang Dipo. Sehat. Sehat. Bang Dipo ini peneliti di KOR Indonesia ya Bang? Betul. Ya. Betul. Jadi sebuah lembaga think tank lah yang memang biasanya tuh memberikan survei, kemudian penelitian dan sebagainya, bahkan juga rekomendasi lah untuk bagaimana melihat outlook ekonomi Indonesia lah, kira-kira gitu ya Bang. Betul Bang. Tapi nggak hanya itu juga, mungkin isu-isu internasional juga yang menyangkut ke Indonesia juga nggak luput dari pembahasan. Pasti. Nah kita juga ingin ngobrol sebenarnya ke Bang Dipo ini. Ngobrol apa tuh? Iya, nanya-nanya juga. Yang hangat-hangat ini kan kemarin sebenarnya pecah tuh Bang, perang antara Iran dan juga Iran versus Amerika Israel. Betul. Jadi bukan hanya Amerika atau bukan hanya Israel, Iya. tapi ini gabungan lah, Iya. ya kan, melawan Iran. Nah, sebenarnya kan banyak dampak dari perang itu Bang. Salah satunya mungkin dampak ekonomi gitu ya. Iya. Dan ini tidak hanya terjadi di negara yang sedang berperang, tetapi juga ke negara-negara lain yang jauh seperti kita ini secara geografi, tapi dampaknya kerasa. Misalnya sekarang kita udah melihat juga nih, harga minyak dunia itu kan udah naik Bang. Betul. Ya kan? Betul. Mungkin sekarang hit sampai 100 US dollar per barel kali ya Bang. Betul. Udah. Nah, udah kan, udah hit itu gitu. Dan penyebabnya kalau kita lihat Iran ini kan juga menutup apa yang mereka punya, aset-aset yang mereka punya, misalnya jalur dagang itu, Selat Hormuz misalnya. Betul, Bang. Ditutup sama Iran sebagai salah satu bentuk perlawanan dan juga barangkali kekuatan dia gitu kan. Nah, dampaknya kita ini kan tadi misalnya harga minyak jadi naik. Nah, Abang melihat itu gimana tuh Bang? Pertama terkait dengan Selat Hormuznya ini, apakah sevital itu bagi jalur dagang, ya, termasuk kapal-kapal tanker minyak itu yang membawa minyak. Dan yang kedua, apakah ini akan menguntungkan atau justru melemahkan posisi negara seperti Indonesia begitu? Iya. Bang Haikal, sebenarnya isu ini sangat disayangkan ya. Karena memang peristiwanya cukup besar, ya kan? Dan gimana pun juga perang itu biasanya lebih merugikan daripada menguntungkan ya. Yes. Ya kan? Jadi ini benar-benar sayang sekali. Jadi kalau kita lihat mungkin beberapa basic facts dulu ya. Jadi yang pertama, Iran itu memang dia produksi minyaknya 5% dari dunia. Jadi gimana pun juga cukup substansial. Kedua, soal reserve atau cadangan minyak, ya kan, dia nomor 5. Ya kan. Tapi kalau kemarin kan sempat rame Venezuela ya. Iya. Nah, Venezuela itu dia proven cadangannya, jadi udah dikonfirmasi tuh. Oke. Itu nomor 1. Ya kan? Nah, si Iran ini walaupun dia nomor 5, sebenarnya itu belum proven reserve. Atau cadangannya belum dikonfirmasi. Kan harus dikonfirmasi lagi ya. Betul. Ada yang bilang mungkin ini sebenarnya lebih besar. Kenapa ini? Jadi itu sendiri udah, Iran by itself udah cukup besar nih sebagai pemain minyak dunia ya. Lalu kita lihat si Selat Hormuz itu sendiri, itu again jalur perdagangan kan kalau lihat di petanya ada Qatar, ada UAE, ada Irak, ya kan. Itu hampir 20% buat minyak, itu yang udah terganggu. Terus juga itu jalur 20% buat gas LNG, itu juga sudah terganggu. Sama pupuk sebenarnya, ada 3 pupuk. Jadi ini ada 3 item, dan itu kan itu baru produk utamanya ya. Lalu ada produk turunannya tuh Bang. Jadi kayak kan si minyak itu juga ada petrokimia, ada apa segala. Itu jadi terganggu semua nih. Dan ini memang menarik sekali ya saat ini. Jadi sayang sekali sangat. Jadi kalau ngelihat, nanti saya bisa share ya. Jadi ada grafik itu pergerakan resiko geopolitik perang kali ini, ya kan. Dan itu sangat cepat, sangat cepat bandingin perang Iran yang 2024, perang Ukraine ini. Jadi hari ke harinya itu antara H-10 sampai H+ itu, yang ini sangat cepat pergerakannya. Jadi
kita ekonom juga sebenarnya udah prediksi, oh nih kayaknya minyak bakal ke 100. Cuma nggak nyangka di sekian hari, ya kan ini langsung gitu kan, belum berapa minggu udah langsung kena cepek gitu. Tapi Baron tuh lebih canggih tuh. Dia beli di angka sekian, jual di angka sekian. Oh iya, untuk iya banyak financial play juga di, ya maksudnya itu kan tadi yang fisik ya, jadi apa yang soal perang, jalur segala. Tapi perlu kita tahu juga, jadi si shipping itu, si kapal-kapal itu sebenarnya mereka nggak berangkat bukan karena takut perang juga beberapa sama asuransinya nggak boleh. Yes, itu. Iya kan, jadi sama asuransi nggak boleh. Lalu sama Trump bilang udah kita cover asuransinya, gitu. Saking ini udah menjadi masalah, karena si Trump pun sebenarnya dia tadinya dia udah bilang kita sebenarnya dia mau harganya lebih tinggi, dia mau di harga 70-80 lah, tapi nggak di $100 juga, gitu. Jadi ini beyond ekspektasi dia juga nih. Jadi apa ya, ada ini juga kan, Amerika Serikat gimana pun juga petrodolar ya, iya kan, dia bisnisnya minyak, dia bisnisnya minyak, lalu di ya dia bekerja sama dengan negara-negara Timur Tengah, iya kan, Timur Tengah mensuplai minyak, sebagai gantinya Trump memberikan proteksi lah. Ada perang Iran ini, ya mereka komplain kan, kok gue nggak diprotek gitu. Tapi kalau dari sisi ekonomi ini benar-benar apa ya, nggak main-main ya soal angka $100 barel ini. Apa dampaknya Bang? Iya, jadi mungkin ada dua ya, yang utama di global dan Indonesia juga. Jadi yang pertama itu adalah masalah harga energi aja secara umum. Iya kan, karena harga si minyaknya naik, otomatis harga minyak yang dijual di pasaran itu juga naik. Emang berapa persen Bang kalau dari kebutuhan minyak Indonesia ini, atau energi di Indonesia, khususnya minyak bumi itu ya? Iya. Yang diimpor dari Iran itu berapa? Kalau dari Iran kayaknya nggak terlalu besar ya, cuman 20-25%. Tapi jalurnya ini ya? Tapi jalurnya itu, jadi si 80% perdagangan minyak sama gas itu melalui jalur itu. Jadi itu ada kayak gas ke Jepang, ada gas ini. Sorry kalau boleh balik lagi ya. Jadi ini dampak ekonomi apa sih? Sebenarnya ada dua. Satu, si harga minyak itu sendiri. Dan beberapa negara itu sebenarnya udah mulai panik buying. Jadi kayak di Australia itu udah, di Amerika juga harga langsung naik. Di Indonesia kan kita juga udah adjust ya buat harga yang non subsidi. Jadi Pertamax dan lain-lain itu udah naik 400-500 rupiah per Jumat lalu. Jadi itu satu di harga ya, karena harga minyak naik, itu harga logistik kan artinya naik ya, iya kan. Jadi apalagi ada beberapa pabrik dia pakai minyak, jadi itu buat produktivitas si pabrik-pabrik ini juga akan bermasalah. Iya kan. Satu lagi yang sangat bahaya juga adalah masalah inflasi, iya kan. Inflasi global itu satu, iya kan, karena kenaikan harga energi sendiri itu. Dan itu naiknya udah cukup, ada studinya sih, itu kayak kalau harga minyak naik 10% itu naikin 0,4. Jadi kita emang expect akan naik juga. Lalu kalau di lokal sendiri itu udah pasti kita terefek ya soal inflasi ini. Jadi kayak di core sendiri kita udah mulai ngitung si kejadian ini akan menaikkan inflasi lebih dari 3,5%. Jadi itu dari di atas target BI ya. Hanya dari yang non subsidi malah. Belum hitung subsidi. Karena subsidi kan belum diputuskan ya sampai hari ini ya. Jadi ini dampaknya cukup banyak nih kebesar-besarannya gitu. Nah ini saya nggak mau pakai bahasa-bahasa yang kita takutnya penonton ini. Oh iya sih, emang silakan. Sorry. Kalau ini tapi intinya gini Bang, salah satunya kan mungkin ya yang paling berpengaruh di sini adalah bagaimana cara pengelolaan uang negara. Kalau bahasa kerennya kebijakan fiskal lah gitu. Betul. Ya kan? Abang melihatnya gimana nih kebijakan fiskal negara kita saat ini menghadapi perang Iran lah, kemudian juga dampak-dampaknya penutupan Selat Hormuz dan sebagainya. Itu gimana Bang? Jadi mungkin tadi ini ya, si perang Iran ini dia mempengaruhi harga minyak satu, lalu dia mempengaruhi inflasi kalau ke Indonesia, itu kedua. Nah, Indonesia sendiri, tadi ngomongin fiskal ya, mungkin biar teman-teman tahu juga nih, kalau dulu 98 namanya krisis moneter. Kalau moneter tuh hal-hal di luar kendali kita, jadi nilai tukar, suku bunga, itu kita nggak kendalikan. Kalau fiskal itu sebenarnya keuangan pemerintah, ya kan? Jadi fiskal itu apa?
Fiskal itu ada pemerintah punya pendapatan dari pajak, Oke. ya kan. Lalu dia ada beban nih, prioritas apa? Misalnya kalau sekarang kan ada EBG, ada Koalisi Merah Putih. Kalau bebannya lebih besar daripada pendapatan, itu namanya defisit. Nah, itu yang selalu jadi kayak dia minus lah. Nah, minusnya dia pakai apa? Pakai utang. Nah, itu kita selalu bertahun-tahun ngutang lah, kita defisit terus. Nah, seharusnya si beban ini dia mendorong ekonomi yang mendorong pajak, gitu kan? Mestinya jadi gitu. Jadi jadi pemeran pemerintah tuh gitu di ekonomi, ya kan? Dia seharusnya program-program yang meningkatkan ekonomi, daya beli, pemutaran uang, pendapatan pajak naik, dia pendapatan naik, gitu ya. Nah, si Indonesia sendiri itu sebenarnya sudah defisit, Bang. Oke. Iya kan? Kita jadi per akhir tahun lalu kita defisit kita 2,9%. Batas undang-undang kita di 3%. Iya kan? Hampir itu ya, Bang? Jadi kita udah tipis, iya kan? Ini kita salah satu tahun yang sangat mendekati. Kita pernah lewat di COVID, tapi itu wajar lah ya, COVID, iya kan? Kenapa? Karena kita sangat ekspansif. Nah, lalu di satu sisi juga ada banyak hal yang aneh. Contohnya kita ekonominya kemarin kita kalau baca berita kan, wah Indonesia tumbuh 5%. Tapi pendapatan pajaknya turun. Itu tuh anomali juga. Itu nggak ada tuh cerita di sejarah kita, ekonominya naik, pendapatan pajaknya turun. Ya kan, harusnya kalau ekonomi naik, duit muter, pendapatan pajak naik. Nah, lalu lagi kita di Januari kita defisit, Januari 2026, di Februari kita juga defisit juga. Lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, year on year. Artinya apa? Artinya tanpa perang Iran pun, fiskal Indonesia sudah bermasalah. Nah, sekarang ditambah dengan fiskal ini jadi ini ya. Kita jadi sebelum perang Iran dulu nih. Sebelum perang Iran kita udah goyang lah. Kita ditiup aja jatuh gitu. Jadi kayak ditiup aja jatuh gitu. Mungkin mereka ngaku oke, tapi kita nggak struck gitu. Nah, dengan perang Iran apa yang terjadi? Kita ada komponen, kan orang Indonesia orang miskinnya banyak ya. Ya kan? Orang miskin banyak lah. Ada beberapa data, kalau yang kayak Bank Dunia itu dibilang 2/3 orang Indonesia itu miskin. Artinya mereka rely sama BBM subsidi. Nah, si BBM subsidi ini adalah komponen yang penting di rencana APBN kita, Bang. Nah, jadi kenapa nih $100 penting? Di rencana anggaran, ini kalau pemerintah gitu kan, di anggaran awal tahun, terjadi apa enggak realisasinya. Nah, di awal tahun itu, asumsi yang dia gunakan adalah $70. Oke. Untuk minyak. Untuk minyak. Dia ada worst case lah, dia ada penghitungan. Itu paling tinggi ya? Paling tinggi dia 92. Oh, 70 sampai 92. Tapi 92 tuh kayak udah worst case, dia normalnya di 70. 70. Iya kan? Jadi kita sekarang di 100, ya pemerintah. Jadi setiap kenaikan $1 dari $70 itu, kita mesti bayar 6,8 triliun. Kelebihan satu. Jadi misalnya dari $100, 70 ke 100, artinya kan $30 ya. Itu jadi 30 kali 6,8 triliun. Itu kita kalau mau subsidi. Per apa itu, Bang, hitungan? Per hari kah atau per pembelian minyak gitu? Itu per total sih, Bang. Jadi total per tahun ya mestinya. Oh, mestinya per tahun kan? Iya, Artinya iya. kalau Iya, kelebihan bukan $1 itu 6,8 triliun itu per tahun gitu? Iya. Iya, jadi belanja yang kita harus spending itu segitu banyak. Soalnya kan Pak Purbaya juga bikin statement tuh di media kalau saya nggak salah. Iya. Jadi angka $100, kemudian angka 70, 92, you name it gitu dia. Itu tuh sebenarnya harga rata-rata. Betul. Selama setahun. Iya. Kan? So we have to be careful ya. Jadi nggak kayak, kita hit 100, kita langsung boncos gitu. Nggak juga. Iya. Sebenarnya juga, atau misalnya kayak banyak tuh soal panic buying ya. Yang soal ini kita ada subsidi kan, apa sih, Bahlil sempat bikin ramai kan, 20 hari itu sebenarnya nggak true juga. Sebenarnya bukan, kalau 20 hari kita bentar lagi dong udah. Sejak dia ngomong. Itu juga gitu. Iya kan? Yang lagi ramai Abu Leka. Sebenarnya nggak kayak gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu. Ya kan, sebenarnya jadi gara-gara si Selat Hormuz ini, kita balik lagi dikit, sorry. Si Selat Hormuz ini yang terjadi kan banyak yang ketahan. Artinya nanti kekirim ke Indonesia. Pasokan lah ya. Persediaannya lebih lama datangnya. Ya kan, jadi bukannya 20 hari, jadi itu kayak selalu nambah juga, tapi lebih lama gitu penambahannya. Iya kan. Nah, balik lagi ke Indonesia. Jadi Indonesia itu kita bayar subsidi lumayan gede tuh, Bang. Ya kan. Jadi kita tadi fiskal, ya, kita udah defisit lah. Kita udah tertekan karena beberapa mungkin program yang besar-besar. Lalu kita pendapatan pajak juga turun. Ya kan. Jadi harusnya solusinya apa? Ya kan. Purbaya ada 2 yang dia kemukakan.
Satu, dia bilang consider potong MBG. Dan menurut saya itu make sense. Karena MBG gimana pun juga cukup besar ya. Itu kan 355 triliun, potong setengah juga ya masih banyak lah itu. Nggak kurang sebenarnya buat proyeknya. Satu lagi dia naikin subsidi. Jadi harga BBM subsidinya dinaikin. Nah tapi si harga BBM subsidi ini kalau dinaikin ini sangat-sangat berbahaya kalau ekonomi. Ya, karena banyak orang make kan, nelayan make buat ini, buat truk. Jadi hampir semua jalur logistik di Indonesia itu menggunakan BBM subsidi. Iya kan, dan itu kan BBM subsidi harusnya buat kelas menengah ke bawah. Iya kan, bawah lah specifically. Iya kan. Jadi kalau misalnya itu dinaikkan, daya beli itu makin terkurus lagi, gitu. Jadi kalau feeling saya apa yang akan terjadi mungkin ada dua, mungkin dua-duanya dilakukan. Ada penghematan beberapa beban, ya kan? Atau si subsidi juga naikin, mungkin ya. Walaupun yang ini saya sangat-sangat menolak, yang BBM subsidi ini, karena dampaknya besar ya. Ya, kan? Ya kita aja berasa ya, ya kan? Terus bukannya malah membuat kepercayaan terhadap pemerintah mungkin akan semakin... Iya, jadi itu kayak lingkaran setan gitu loh Mas. Jadi kalau BBM subsidi naik, artinya ekonomi makin terjepit kan. Duitnya makin nggak muter, orang tadinya spending jadi nggak spending. Betul. Artinya ini pendapatan pajak juga turun, itu jadi lingkaran setan gitu Mas. Jadi kalau kepercayaan, iya. Jadi ini yang mungkin advice juga untuk pemerintah ya. Kayak pemerintah soalnya sebenarnya dia tahu nih masalah fiskal ini. Ini bukan hal yang apa ya, masalah defisit ini kan udah kejadian. Jadi dia tuh mencoba berbagai cara. Jadi ada satu diskusi misalnya, dia lagi consider naikin undang-undang 3% jadi gitu. Tapi itu sangat berbahaya juga. Malah itu yang menurunkan kepercayaan tuh. Kalau itu kan artinya kita mengganti our own game ya. Ngerti nggak? Karena batas defisit. Batas defisit. Ya kan kita komit nih ke... Jadi boleh ngutang banyak. Kita ke pelaku pasar atau ke pasar kita bilang, oh ya nih Indonesia nih rule of game-nya nih kayak gini nih. Kita batas 3%. Kalau kita ganti rule of game-nya, sebenarnya kayak lo makin gak kredibel kan. Kayak nanti lo kalau 3,5 lo naikin lagi gitu kan. Keempat ya kan. Jadi itu satu, itu bahaya. Kedua, yang juga sangat berbahaya yaitu menaikkan si BBM subsidi. Jadi kita harus strict tahan fiskal di 3%, jadi solusinya apa? Harus realokasi anggaran memang. Harus realokasi anggaran, karena gimana pun juga yang program prioritas Pak Prabowo, yang 8 program itu dari Kopdes, MBG, kesehatan segala, itu lebih dari 50% memakan beban anggaran. Nah, kalau 50% ini membawa dampak ekonomi, it's fine. Tapi sampai hari ini kan UMKM juga nggak terlalu involved di proyek-proyek ini, MBG dan segala. Jadi kan kalau di finance itu apa sih, don't put your eggs in one basket. Ini sebenarnya yang lagi jadi itu kita ini sekarang. Kita putting all our eggs di 8 program prioritas ini. Kalau 8 program prioritas ini tidak meningkatkan ekonomi, kita boncos. Mas Dipo, kita soal Indonesia sekarang sebagai importir. Iya. Ya kan? Point. Cuman poinnya adalah kan nggak selalu impornya itu dari Timur Tengah. Saat ini ada negara lain kata kita mau impor dari Amerika Serikat. Nah, jika itu dilakukan, apakah itu juga bisa dibilang tidak mengubah keadaan? Iya, jadi kalau saya, jadi pertama soal cadangan minyak, kalau feeling saya kita pasti dapat. Iya kan. Cuman kita rebutan. Karena semua orang rebutan, harga makin tinggi kan. Ya, jadi saya rasa soal panic buying itu nggak terlalu relevan sih. Sebenarnya ada kasus kayak di Aceh dan Sumatera Utara, mereka sempat panik tuh soal beli. Artinya persediaan pasti ada. Iya, jadi persediaan pasti ada. Masalah di harga berapa? Masalahnya di harga berapa? Dari harga dan kapan bisa di deliver itu satu lagi. Ya kan. Jadi tapi saya nggak merasa itu hal yang crucial. Yang crucial itu. Jadi kalau dapat kita pasti dapat, entah dari Amerika atau siapapun. Ya, misalnya kayak sekarang kan kita misalnya paling besar kita dari Singapura, tapi dari Timur Tengah juga gitu. Jadi at the end. Jadi kita malah melewati ini kan global dulu nih. Ini kan komoditas itu barang global. Jadi bukan kita tidak akan, menurut feeling saya kita tidak akan kesulitan mendapatkan. Ya kan, mungkin ada delay, ya kan. Jadi memang persediaannya berkurang, ya kan. Tapi bukan kayak habis 20 hari habis, itu bukan. Itu salah kalau itu. Ya kan. Jadi tidak perlu ini. Kalau dari Amerika atau siapapun itu masalah pricing aja. Saya nggak melihat Amerika obviously karena dia pasar yang besar ya. Jadi dia produksinya juga besar dan segala. Jadi tapi kita beli dari manapun ya nggak ada masalah. Tapi memang secara global udah
naik harganya mas, gitu sih. Nah, di angka berapa batas psikologis bahwa minyak itu bisa mempengaruhi krisis yang dalam di Indonesia? Oh di 100 sih udah sih mas. 100 sudah? Iya. Jadi oke ini sorry, saya mau clear dulu ya. Jadi kita kalau ngomongin krisis nih agak bahaya kalau ekonomi takut salah komunikasi ya. Jadi yang pertama kalau misalnya tadi saya bilang kan, kalau 98 itu moneter, nilai tukarnya jatuh. Nah kalau di Indonesia yang mungkin terjadi adalah krisis fiskal. Ya, nah tapi krisis fiskal kapan kejadian itu juga agak rancu. Kenapa? Seharusnya krisis fiskal itu terjadi kalau kita nggak bisa bayar utang sebenarnya. Iya kan? Kalau misalnya perusahaan dia nggak bayar utang mungkin bisa ya 3 kali nggak bayar, ya 3 kali nggak bayar ya oke lah gitu kan. Kalau pemerintah itu nggak sekali nggak bayar itu default, itu krisis gitu. Nah tapi di Indonesia ini kita tuh juga pemerintah banyak cara nih bang. Banyak sulapan banyak ya, sulap. Iya. Salah satu ya. Jadi gini. Si fiskal ini kan cash flow aja ya, fiskal arus kas aja sebenarnya. Si fiskal ini pemerintah tuh ada masalah arus kas. Nama dia dibagi-bagi nih. Ada yang dia tanggung jawabnya dia lempar ke Danantara. Jadi proyek-proyek Danantara, WUSH. Ya kan kemarin WUSH. Ini pemerintah atau pemerintah ya kan atau BUMN. Ya kan contohnya. Ada beberapa dia sama BI. BI itu kadang-kadang beli surat utangnya pemerintah, dia beli tuh di pasar sekunder. Iya kan. Nah jadi pemerintah tuh banyak akal biar nggak mencapai titik itu tuh, mas. Gitu ya kalau clear ya. Nah tapi kan kalau yang apa ya investor atau orang yang ekonom atau yang biasa melihat, dia kan udah lihat nih apa sih sulap-sulap ini ya. Ya kan. Jadi kalau ditanya kapan, ya kita makin rentan aja sih mas, makin lama. Jadi kayak kita BI makin diperes. Jadi pemerintah tuh dia lempar tanggung jawab gitu loh mas. Dia lempar tanggung jawab ke Danantara, ke BI. Kalau tahun lalu dia TKD kan. Misalnya kayak kemarin tahun lalu ada pengurangan efisiensi ya. Tapi kan yang di efisiensi itu sebenarnya pemerintah daerah aja. Pusat kan total belanja sama mas, nggak berkurang. Iya kan, relokasi aja sebenarnya buat pusat gitu. Jadi kalau ditanya, kalau saya sih percaya kita bakal berat mungkin di Q2, Q3 ya. Ya kan karena lebih cash flow dan urusan global ini segala. Ya kan apakah jadi krisis itu mungkin masalah waktu ya. Masalah waktu gimana. Jadi gini, kalau krisis fiskal beneran, habis itu kejadiannya sama si moneter. Jadi kita nggak bisa bayar utang, habis itu si nilai tukar naik. Ya kan karena investasi keluar, ya kan. Nah, habis itu urutannya sama tuh, inflasi ini sama tuh. Tapi awalnya dari si manajemen keuangan pemerintah, gitu. Si $100 ini sih memberatkan. Kalau pemerintah ngapa-ngapain ya, jadi tergantung mereka ngapain juga mas, ya kan. Paling gampang ya dia naikin si BBM subsidi, tapi itu sangat berbahaya. Tapi ada kemungkinan nggak dalam jangka pendek 1-3 bulan ke depan BBM subsidi itu dinaikkan? Kan agak sulit juga kalau misalkan BBM dunia naik parah ya, sementara kebutuhan program juga harus jalan. Ya mau nggak mau BBM subsidi dinaikkan. Nah itu ketika itu terjadi atau mungkin pemerintah nggak mau melakukan itu karena berdampak politik yang besar. Nah itu jadi ini pelan-pelan ya. Jadi harga minyak naik $1. Kalau yang non subsidi Pertamax sudah dia pasti naik. Udah dia nyesuaiin aja gitu, kita nggak pusing kan. Jadi udah kelihatan kan. Minggu lalu tuh udah naik 450 perak. Dan ada adjustment lagi pasti yang pertama. Nah, yang subsidi ini secara sejarah, secara histori, sangat-sangat politik. Sangat politik. Apalagi misalnya kayak PDIP kan mungkin ada history ya buat masalah BBM ini, mungkin buruh juga bermasalah. Jadi apakah bakal naik apa enggak, saya jujur aja nggak tahu karena itu sering sekali nggak jadi di Indonesia. Kalau dulu mungkin zaman SBY itu mau naik jadi setiap kali setiap mau jadi itu ramai banget karena berdampak ke semua kan. Jadi memang ada political calculation juga ya di situ. Saya rasa ya, jadi pertanyaan sekarang kalau politik mungkin nggak si Pak Prabowo atau ini biar semua partai setuju gitu kan kenaikan BBM, saya nggak tahu. Nah, karena gini juga ya, kalau kita lihat perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat itu kan jauh banget. Tapi kalau kemudian terlalu dipaksakan dampaknya sebegitu heboh di Indonesia juga, kalau cuman masalah Selat Hormuz kan masih ada
cara lain ya kita Iya, beli iya. di mana. Cuman kan memang Masalah harganya. Iya. Ya kan jadi masalah harga bukan masalah cadangan nih. Iya, masalah harga dan juga fiskalnya Indonesia udah berat. hari Udah. ini itu udah Sempit. darurat ya. Nah, Iya, iya. saya ingin mengonfirmasi juga bahwa beberapa ekonom dan masyarakat sipil kan beberapa waktu lalu kan sempat meresah, ya kan, resah dan sempat ketemu Bang Dasko juga kan. Mempertanyakan semua inilah bahwa kita ke depan apalagi Prof. Ferry Iya. itu sempat ngomong kalau dalam 2 atau 3 bulan ke depan kita bisa sampai rupiah kita ke 22.000. Iya. Jika itu terjadi, wah ini akan dalam nih buat fundamental kita dan itu parah. Nah, menurut Mas Dipo, apa yang dikhawatirkan oleh para ekonom masyarakat sipil dengan melihat kondisi Indonesia saat ini seperti apa? Iya, jadi kalau saya tuh, jadi urutannya mungkin agak kebalik tuh Mas. Si nilai tukar itu setelah si fiskal bermasalah. So, bermasalahnya gimana? Kita bisa ngulur selalu. Jadi kita memang pemerintah tuh selalu bisa ngulur. Tapi at the end kan nih ngegelembung terus kan. Isu-isu ini kita pendapatan pajak memang trennya turun. Sedangkan kita beban-beban pemerintah itu kita nggak mau kurangin. Si belanja pemerintah kita sama sekali belum kurangin loh. Iya kan? Karena kalau dikurangin ada yang marah nih kawan-kawan. Siapa Bang? Ya kan? Dikurangin udah puyeng dikurangin lagi. Iya. Nah, itulah. Ya kan? Itu. Jadi Biarkan aja musuh yang marah. iya. Asal kawan jangan marah. Nah, jadi si Prubaya nih semua dikerjain ya kan, dia mau coba apa sih, dia coba kemarin 200 triliun. Saya nggak tahu maksudnya. Dia sebenarnya nyoba lagi 100 triliun. Dia sekarang 100 triliun nyoba lagi baru minggu lalu. Himbara. Iya, tapi konsepnya sedikit berbeda. Tapi konsepnya sama, hampir mirip sama, lah, mirip. Muter nggak itu, Bang? Enggak. Enggak. Ya kalau muter udah pasti jalan dong. Makanya. Kan itu dia tarik lagi Bang. Di akhir tahun tuh ditarik lagi duitnya. Lagi gimana mau muter? Emang bank kita kekurangan dana kan nggak kekurangan dana juga. Iya. Masalahnya ini kan resikonya. iya, uang banyak, cuman mau minjeminnya ke gimana? Betul. Itu puyeng juga kan. Iya, si bank itu Bank itu undisbursed loan-nya, jadi loan yang belum pinjamannya misalnya nih saya tanda tangan KPR. Kan itu dia nggak langsung cair 100% kan. Cuma misalnya saya tanda tangan 1 miliar baru cair 100 juta, ada 900 juta. Itu undisbursed loan tuh sebenarnya. Nah, itu aja tuh hampir 30% dari perbankan at that time gitu ya. Jadi emang resiko berbisnis juga lagi sulit ya. Dunia usaha lagi berat lah. Kita dunia usaha berat, daya beli kelas menengah juga berat, iya kan. Jadi memang ada banyak masalah fundamental. Nah, pemerintah itu role di mana ya, di kebijakan, ya kebijakan apa, sama ruang fiskal. Nah, si pemerintah ini dia ngerjain semuanya kan, dia mungkin lagi consider mau ngasih pajak, sempat kurangin beberapa subsidi kereta api, semua dia kerjain kecuali kurangin beban, dia nggak mau cut program gitu. Kan ini masalahnya fiskal gitu. Fiskal tuh manajemen keuangan aja, nggak nothing more nothing less sebenarnya. Sebenarnya sederhana sekali, pendapatan duit masuk, ada pendapatan duit keluar udah. Iya, jadi cash out, cash in cash out, ya kan. Nah, soal risiko kapan atau apa itu tiap orang beda-beda sih Mas. Ada yang prediksi biasanya setelah Agustus. Jadi mungkin di kuartal 3 ya, kuartal 3 atau kuartal 2. Ya kan dari Indonesia sendiri juga cash flow-nya. Kan itu kayak ngitung aja kan dia. Pendapatannya trennya gimana, ini trennya gimana. Plus di global sih harga minyak ini. Dan harga minyak ini banyak dampak tidak langsungnya ya. Ya kan. Kalau di core tuh kita sampai analisa dampak perdagangan, ekspor ke timur, ke 8 negara itu dan segala macam, tapi yang paling besar ya harga energi dan inflasi. Nah, itu bisa dirasakan di mana-mana nanti. Itu sekitar kuartal 2, kuartal 3 tuh, iya. Inflasinya mungkin dalam berapa bulan sih kalau itu malah lebih cepat lagi. Karena kan harga minyaknya udah naik kan. Iya. Artinya memang sebenarnya kondisi fiskal Indonesia itu nggak baik-baik aja juga sebelum ini terjadi. Itu sebenarnya intinya itu. Jadi kita jangan menyalahkan perang Iran atau apa. Sebelum perang Iran juga kita udah ini oli aja nih, mempercepat aja. Memperlicin lah. Iya. Gitu. Nah, kalau kondisinya yang saat ini tidak baik-baik aja,
menurut Mas Dipo strategi yang harus dilakukan oleh Indonesia ini seperti apa di tengah kondisi yang tidak stabil, bisa berubah segala macam, tapi juga kita fiskalnya parah, ya kan? Dan tekanan terhadap rupiah tinggi, IHSG jeblok, itu strateginya harus apa nih? Jadi kalau menurut saya yang paling penting adalah soal kepercayaan. Itu yang nomor satu dulu. Iya kan. Soalnya kalau kita salah perhitungan apa itu wajar lah. Jadi satu nih kepercayaan memang menurun ya. Dan itu kan dilihat dari pemeringkat rating agency. Dia udah berapa komen. Ada 3 benang merahnya. 1, kebijakan kita terlalu sering berubah-ubah. Itu bikin orang nggak nyaman. Kedua, fiskal tadi, dan dia bilang khusus beberapa MBG. Yang ketiga, soal tata kelola. Dan itu specifically ngomong Danantara juga. Gitu. Nah, ini kita harus kepercayaan kita harus bangun nih. Jadi ini 3 yang harus kita selesaikan dulu nih sebenarnya. Iya kan? Jadi misalnya kebijakan ya udahlah kita stop, jangan terlalu berubah-ubah dulu. Ini sorry loncat dikit ya. Jadi si rating agency, si Moody's dan Fitch, kan dia sudah mengeluarkan downgrade outlook. Outlooknya jadi di downgrade nih. Tadinya kita oke, jadi kurang baik lah. Ya kan? Nah, kalau kita tidak melakukan perubahan 18 ke 24 bulan ke depan, itu dia akan turunin peringkatnya. Kalau peringkatnya turun, itu semua harga perbankan naik. KPR bakal naik, kredit UMKM bakal naik, kredit korporasi, semuanya bakal naik. Dan itu semua yang rugi. Ya kan, alasan naiknya kan juga nggak ada. Ya kan? Nah, jadi yang harus dikirim pertama sebenarnya sinyal bahwa pemerintah nih ngerti ada masalah fiskal. Karena sampai saat ini yang ada di ekonomi kita bagus. Iya kan? Sampai kalau Purbaya tuh, dan ini lucu ya kan, Purbaya sempat nantangin tuh, ada analis di Citibank. Dia bilang nih defisit kita bakal ini, dia bilang, oh nih orang bukan PhD gitu. Itu sampai hari ini di koran asing masih diomongin kan. Jadi itu udah 2 bulan lalu kan. Itu sampai hari ini masih diomongin. Jadi apa ya, this attitude of, iya kan, kayak ekonomi baik-baik aja, ini mereka nggak bisa ngitung, gue doang yang bisa ngitung, ini nggak bener gitu. Purbaya berapa hari lalu dia tanya kan, jadi pas yang dia ke pasar kan, terus dia bilang, ini karena apa? Oh, itu kita 17.000 nih gara-gara ekonom ngomongnya pada negatif gitu. Masa semua orang disalahin? Ya jadi ini ya, jadi apa ya? Jadi nggak kelihatan humble ya, nggak rendah diri gitu. Kayak oh ya kita mendengarkan pasar, kita mendengar. Dia kayak enggak, gue suka-suka gue. Jadi harus memberikan sinyal bahwa dia memahami dan dia mau koreksi gitu. Yang di pasar modal sebenarnya udah ada beberapa tindakan ya mas, ya kan dia. Ada ketua OJK baru, ada apa. Tapi buat fiskal, ekonomi ini belum ada. Belum ada sinyal bahwa ini akan diperbaiki. Ya kan yang ada denial, ya kan dia presentasi lagi, ya kan. Iya. Betul. Ya kan. Lalu yang kedua, jadi kedua kita harus komit bilang bahwa kita akan menahan fiskal di 3%. Itu sangat-sangat penting. Again, itu masalah sinyal juga bahwa Indonesia komit bakal tetap di 3%. Berarti menolak ini ya, revisi ya. Saya iya loh, pastilah. Pastilah. Dan kalau itu dilakukan, apa dampaknya? Nah, jadi perubahan revisi 3% ini bukan yang pertama kali dicoba ya. Sebenarnya periode-periode sebelumnya selalu ada. Dan itu sangat politikal juga sebenarnya. Kalau dulu mereka takut di-impeach. Kalau dulu ya. Saya nggak tahu kalau kasusnya sekarang itu. Tapi ini hal yang sangat politikal juga. Beberapa partai sih dia tahu ini masalah kalau kita naikin gitu. Tapi kan mungkin mereka mikirnya, oh kalau ini ditarik lagi, difleksibelin lagi, ruang fiskal kita makin lebar gitu Bang. Iya kan, jadi fiskalnya harus komit di 3%, caranya gimana? Ya cut pengeluaran. Iya kan, itu memberikan sinyal yang sangat-sangat baik ke pasar, ya kan, bahwa dia komit gitu. Lalu ketiga, itu tetap harus daya beli harus dijaga kelas menengah. Ya kan, jadi yang kayak tadi kita sempat ngomongin kayak BBM non subsidi itu jangan dinaikin. Ya kan, sedang selangati politikal itu sangat-sangat mengganggu gitu. Kalau misalnya yang subsidi pun, misalnya yang Pertamax mau naik, tunggu habis Ramadan. Ya kan, jangan terlalu reaktif juga. Ya kan, karena sebelum Ramadan tuh kan biasalah selalu bergoyang ya semua. Itu sih mas. Bang, abang ngeliat ini nggak bang? Kalau misalnya tadi nih ya, dari semua bacaan-bacaan yang udah di-share di sini ya, ini tuh bubble nggak sih bang? Efeknya? Nggak, ini
ini tuh abang ngelihatnya sebagai bubble, kemudian akan makin besar. At that point, some point dia akan meletus gitu. Yang fiskal ya? Iya. Oh ya udah pasti. Cuman kalau ekonom tuh dia selalu mikir long term ya. Jadi timing pasti salah biasanya. Ya karena dia bukan kayak pemain pasar modal atau apa dan variable-nya banyak ya. Jadi timing biasanya salah. Tapi trennya kita menuju sana udah pasti. Udah pasti. Saya dari tahun lalu udah karena trennya udah kelihatan kan. Jadi mungkin nggak kalah sama sulapan magician kita ini. Oh iya, that's the thing ya kan mereka selalu nyulap. Tapi kan akhirnya orang yang nggak percaya aja gitu. Datanya poles terus ya. Iya ya, jadi salah satu pemeringkat rating agency itu dia bilang salah satu ini beberapa angka nggak credible. Ya kan nggak dipercaya. Yang tadi ya karena yang tadi saya bilang misalnya contoh ekonomi naik tapi pendapatan pajak turun. Itu tuh aneh. Ada yang dipertanyakan gitu di situ. Gitu. Jadi kredibel. Jadi tapi again yang perlu diingat ini ya. Jadi tanpa perang Iran pun Indonesia udah lemah. Dan perlu diingat juga ya, misalnya perang Iran hari ini berhenti nih. Ya kan tiba-tiba Selat Hormuz dibuka. Indonesia masih bermasalah. Kenapa? Karena si cadangannya itu kan udah ada backlog ya. Ingat ya? Ya kan udah belum terkirim kan dia nggak bisa langsung kirim semua juga kan. Udah jadi ada yang tertahan yang belum kekirim. Jadi kita pun nggak langsung sembuh. Misalnya hari ini nih stop nih, udah. Ya kan Israel sama Iran udah selesai. Tapi Mas Tiko, berarti gini ya, tanpa ada... Sorry ini sangat negatif ya ini. Tapi kan hawa-hawanya. Fakta ya. Kalau tanpa perang Iran, kemudian tutupnya Selat Hormuz, kondisi kita juga sedang tidak baik saja. Tidak baik kan? Betul, ya betul, kan? betul. Artinya kalau nggak ada Selat Hormuz ditutup, atau mungkin kita ini masuk dalam di framing ini semua gara-gara Selat Hormuz ditutup. Pasti nantinya gitu sih. Biasanya kalau ngeliat dulu-dulu selalu, oh ini karena ini gitu pastinya. Akan selalu ada kambing hitam. Iya, di kambing hitam kan. Kalau saya sih ada beberapa teman-teman malah, wah ini pemerintah nih perang Iran kan. Tadi kita ngomongin sulap-sulap ya. Seharusnya ini kesempatan dia buat benerin sulap-sulap itu. Jadi dia koreksi beneran aja sekalian. Ya kan angka-angka yang aneh udah koreksi aja. Tapi apa ya agak sulit juga. Tapi itu kan jadi kayak minus ya. Tapi ya sebenarnya kesempatan. Sementara mungkin kelakuannya masih sama kan. Nah ini masalah psikologis ya. Nah menariknya juga sebagai ekonom juga catatan investor lokal dan internasional untuk Indonesia itu sejauh ini seperti apa sih? Jadi investor kan beda-beda ya. Kalau pasar saham itu biasa atau itu lebih hot money ya. Jadi saya ngeliatnya. Jadi dia mau cepat masuk cepat keluar. Jadi kita nggak, dan pasar saham kita kecil lah. Kita pemain saham itu cuma 20-an juta, 25 juta. Ini nggak, bukan hal yang jadi tolak ukur. Kalau pasar saham. Kalau investasi real banyak yang ragu sih mas. Ya, yang real investment sector. Ya kan, karena permainannya berubah gitu. Ya kan ada ketidakstabilan politik juga. Contoh misalnya kayak kemarin di Aceh ada beberapa izin dicabut, terus dikembaliin lagi gitu. Jadi kayak Gak ada kepastian hukum nih gue kayak nih. tidak ada kepastian hukum. Sebagai investor ya. Dan investor, jadi akhirnya investor yang mau masuk ke Indonesia, kalau saya bilang itu ya investor yang memang bandel juga. Dia karena dia bisa tahan resiko kayak gitu. Ya kan, bukan yang nggak apa-apa juga, tapi bukan yang kapital besar, yang long term, yang apa. Dia investor yang berani bermain di resiko seperti itu gitu. High risk high return gitu kan. Jadi ini ada ya yang real sector ya. Nah, kalau yang ketiga mungkin yang soal investor di pasar utang. Nah, kalau yang pasar utang ini banyak yang udah mulai berhati-hati sih, Mas. Berhati-hatinya kenapa? Karena again yang si fiskal pemerintahnya itu tuh kelihatan mereka ketar-ketir. Contohnya jadi biasanya kayak misalnya akhir tahun tuh kemarin, biasanya di bulan Desember minggu pertama itu pemerintah udah nggak lelang surat utang lagi. Tapi kemarin tuh kita sampai minggu-minggu terakhir tuh masih terus ada peraturan baru. Terus awal Januari, Februari kita benar-benar front loading banget tuh, dan
kelihatan biasanya misalnya kita biasa minjem jangka panjang, kita mulai minjem jangka pendek. Jadi itu kayak kelihatan kita mulai ada tanda-tanda desperate gitu dari pemerintahnya. Jadi cuma kalau investor gitu ya, mereka kan selama gue masih untung ya gue masuk aja gitu. Selama gue masih bisa masuk, gue bisa keluar, gue tetap masuk gitu. Jadi tapi mereka was-was gitu ya. Jadi kalau saya bilang ini kita lampu kuning ke merah-merahan nih. Kita belum merah. Tapi kita memang udah lampu kuning ke merah-merahan. Nah, catatan terakhir, kelas menengah kita kondisinya saat ini gimana? Nggak baik-baik aja kayaknya tuh. Iya. Selain nggak baik-baik aja, artinya ada peluang nggak dari kelas menengah kita di tengah kondisi seperti ini? Oke. Jadi kelas menengah kita kan definisinya lumayan luas ya. Itu dari berapa ya? 2 sampai 8 apa ya? Juta. Jadi agak pendapatannya lumayan banyak nih kalau kelas menengah. Kalau jumlah orang yang turun kelas ya, itu sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak. Tapi kalau dilihat detail lagi sebenarnya kelas menengah ini juga naik. Karena dia luas. Jadi sebenarnya yang kelas menengah atas ini lagi naik nih. Tapi yang di sini dia lebih banyak orangnya gitu. Jadi kalau trennya tetap orang turun kelas, tapi beberapa kelas menengah sebenarnya lagi naik gitu. Tapi ya ini nggak cukup menopang gitu. Nggak cukup menopang semua ekonomi gitu. Tapi itu yang terjadi saat ini. Artinya ada peluang nggak Indonesia bisa keluar dari kondisi yang seperti ini? Selain tadi misalkan karena agak sulit kemudian kan Purbaya itu ngasih dua usulan ya, mau dipotong program atau tadi itu apa? Naikin subsidi. Iya. Nah, itu dua-duanya sulit menurut saya. Iya. Oh iya, sangat. Dua-duanya sulit. Sangat. Selain itu ada nggak dari apa core? Utang kan bisa. Tapi utangnya kan kita udah mepet terus tuh mas. Kita tuh kelihatan 3% kan defisit. Kita mepet terus dan juga itu kita bunganya makin lama makin mahal mas, pelan-pelan. Gitu. Jadi ada limitnya juga utang. Kan makin lama makin sulit ya. Gitu. Jadi intinya ada nggak sih mas yang harus dibenerin itu adalah fiskal. Kita nggak mungkin benerin nilai tukar, kita nggak mungkin kalau kayak misalnya suku bunga atau inflasi itu tuh udah as is. Kita memang harus benerin fiskal dan ini yang belum dilakukan Purbaya sampai hari ini. Iya kan? Itu dia belum lakuin sebenarnya. Iya kan? Fiskal ya apa? Potong efisiensi. Iya kan? Dan itu harus dilakukan. Entah dia mau bagaimana ya. Paling gampang menurut saya MBG. Karena itu juga berikan sinyal ya. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia dari yang lain nggak apa-apa. Tapi fiskalnya harus dibenerin. Defisitnya dikurangin lah. Ya kan? Defisitnya dikurangin. Itu yang kita belum ada tuh mas. Itu jadi nggak ada sinyal. Orang tuh nunggu sinyal nih Indonesia antang-antang aja gitu kan. Nah, berarti di tahun ini pertumbuhan ekonomi nyampe 5 dengan kondisi yang seperti ini. Ada kalau dikoreksi enggak ya? Kalau dikoreksi enggak. Di bawah 5. Di bawah 5. Dan itu berat banget ya. Berat sih. Oke. Berat. Bang Asih gimana? Ya, semoga Indonesia baik-baik aja lah ya. Iya. Cuman itu aja tadi. Kalau misalnya abang bilang Purbaya nih secara fiskal belum ngapain gitu. Dan itu yang bisa dibenerin kan sebenarnya. Kalau yang lain-lain kita nggak di luar kuasa kita lah. Iya. Pertanyaan saya gini bang. Kalau kondisi moneter misalnya nilai tukar rupiah ini kan sekarang juga trennya anjlok terus nih. Iya. Terakhir aja saya lihat 17.000 sekian. Iya. Ya kan? Terus tadi tuh Bang Angga bilang ada ekonom yang melihat atau menilai once akan ada di titik 22.000 and something gitu. Maksud saya ini apa yang mempengaruhi bang kalau ini nih? Kalau merosot terus juga kan bahaya juga. Iya. Jadi kalau nilai tukar itu tuh jadi kalau misalnya ada arus kas keluar, itu yang paling gampang. Lalu juga ada beberapa trader ya, dan keep in mind juga, kan kemarin sempat 17.000 ya, terus turun dikit. Itu sebenarnya karena BI berintervensi. Jadi BI itu kayak yang lawan. Tapi gini loh, pasar itu tuh nggak bisa dilawan. Pasar tahu lo lawan dia makin. Ya kan misalnya kan terus yang lain kan profit making aja. Ada berapa orang? Lawannya dia beli BI atau gimana? Iya biasanya dia ada beberapa instrumen mas buat stabilisasi. Either dia beli atau ada beberapa instrumen.
Tapi kan BI juga kekuatannya kan. Nah, ada limitnya juga. Ada limitnya juga. Ya kan? Ya, Gitu. sekarang kekuatan yang besar ya Trump. Iya. Oke, Iya. Mas Dipo, kita nanti akan berbincang kembali dengan menarik ya. Menarik. Tapi kondisi memang lagi kurang sehat. Lagi kurang sehat. Mudah-mudahan kuartal kedua, kuartal ketiga, kuartal 4 ekonomi Indonesia bisa baik-baik saja dan catatan dari Mas Dipo itu bisa menjadi vitamin yang baik lah buat. Saya rasa juga Pak Purbaya lagi pusing juga. Oh iya, makin kurus kan. Biasanya kan agak cengengesan, cuman sekarang agak pusing ya. Ya, gimana Pak? Mungkin efek puasa Pak? Apa beli minyak rambut or something gitu. Iya. Biar agak fresh lah. Iya. Baik, kita akan ketemu lagi dengan tema dan narasumber yang berbeda. Salam bebas bicara. Thank you. Thank you, Mas. Thank you, Bang. Thank you.